Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai rekomendasi saham untuk besok tanggal 27 April 2022. Seperti biasanya saya akan membahas totalnya ada 16 saham. Untuk bagian pertama saya akan bahas 8 saham, nanti di bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Saya mulai dahulu dengan pertama adalah BBRI. Jadi BBRI ini sudah saya bahas kemarin dan juga sudah saya bahas di analisa saham mingguan ya. Jadi bahwasanya BBRI dia akan menguji resisten 5000. Kalau yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya, pasangnya di mana? Pasang aja di 4900 dan 4860. Artinya kalau dia turun di banyak 4860, saran saya sih lebih baik jual dulu ya, seperti itu bagi yang trading. Kalau yang untuk investasi sesuai dengan rencana investasi masing-masing ya. Tapi kalau kita lihat di sini memang uptrendnya itu masih cukup bagus ya. Dia masih ada potensial untuk breakout ke atas 5000. Nah, kalau misalnya dia berhasil breakout ke atas 5000, kira-kira ini kan dia all time high ya, seperti itu ya. Nah, kira-kira target berikutnya di mana? Nah, saya akan coba gambarkan dengan menggunakan Fibonacci extension ya. Jadi saya tarik Fibonacci, kemudian extension saya ambil dari swing low di sini yang pertama. Kemudian yang kedua saya akan tarik dari yang di sini ya. Ketika dia naik di sini, sebentar. Ini klik Fibonacci extension, saya tarik 3 titik ya, satu, ini kedua, ini ketika dia pullback ya. Nah, jadi target berikutnya setelah dia berhasil tembus ke atas 5000 adalah kurang lebih sekitar area sebentar 5200-an ya. Jadi saya gambarkan itu Fibonacci extension di 100%, kemudian berikutnya sekitar 5450. Jadi itu target price-nya untuk BBRI. Memang uptrend-nya dia masih cukup bagus ya. Nah, mungkin yang mau buy sekarang apa nggak ketinggian Pak Sunar? Sebenarnya kalau kita bicara mengenai takut ketinggian ya, ini uptrend-nya dia masih cukup bagus ya. Jadi saya pada dasarnya percaya kepada fondasi dari analisa teknikal ya, yang mengatakan tren itu akan tetap berlanjut kecuali ada konfirmasi pembalikan arah. Dan ini memang uptrend-nya untuk BBRI dia masih cukup bagus ya. Kita lihat MA20-nya masih mengarah ke atas ya. Kemudian harganya juga sudah jauh di atasnya, seperti itu ya. Jadi apakah masih bisa naik lagi? Ya tentu saja kalau trennya masih uptrend ya, masih bagus ya, dia akan berusaha untuk naik lagi seperti itu ya. Nah, kalau mau buy, kalau takut ya tunggu aja buy on weakness ya. Buy on weakness saya sudah sebutkan di area 4550 atau 4600. Artinya kalau misalnya dia koreksi di 4600 ya, kalau turun di bawahnya atau di bawahnya 4550 kita belinya kalau dia sudah berhasil mantul atau rebound ya ke atas 4600 kita buy atau ke atas 4550. Atau kalau misalnya masih koreksi lagi, maksimum untuk buy on weakness itu di area 4280. Artinya ketika dia koreksi kemudian dia berhasil rebound, kita barusan buy ya, seperti itu ya strateginya. Nah, di sini kalau yang misalnya buy on weakness nggak dikasih ya kita buy high sell higher ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 5000 kita boleh buy. Buy-nya bertahap aja, setiap lipatan 5000 setiap kelipatan 50 atau 100 rupiah ya kita tambah lagi atau average up ya, seperti itu ya. Jadi bahwasanya memang uptrend-nya masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Nah, mungkin ada yang takut ketinggian, strateginya ada 3 ya, seperti itu ya. Yang pertama adalah kita belinya bertahap aja, kalau dia berhasil breakout kita buy ya, naik lagi kita tambah lagi atau average up, atau tunggu buy on weakness di area 4550 ya sampai 4600. Kalau dia koreksi berhasil rebound kita buy, atau pilihan ketiga kita pilih saham yang lainnya kalau misalnya masih takut ya. Jadi strategi di saham itu ada 2, buy low sell high. Kalau misalnya dia uptrendnya masih bagus, ketika dia koreksi kemudian dia berhasil rebound, barusan di sanalah kesempatan kita untuk buy, seperti itu ya. Atau yang sebelumnya kalau sudah kena trailing stop atau stop loss ya kita buy back ya kalau uptrendnya kembali naik lagi ke atas, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif. Yang penting di sini adalah tetap disiplin ya. Jadi disiplin itu dalam arti bukan hanya pasang stop loss aja, tapi kalau dia berhasil naik lagi, breakout higher high, kalau kita mau buy back atau buy lagi ya, tambah lagi ya, average up ya, silahkan seperti itu ya. Tapi kita jangan lupa pasang trailing stopnya. Jadi jangan sampai kalau Pak Sunar bilang naik ke atas 5000 boleh buy, ternyata setelah itu nyangkut Pak Sunar dia turun. Ya memang kalau kita bicara mengenai pergerakan harga, saya nggak bisa mengatur harganya di pasar ya, seperti itu ya. Oh ini harus naik terus ke atas 5000, harus tembus ke atas 5200, saya nggak bisa ngatur. Saya hanya bisa memberikan acuannya. Jadi garis-garisnya itu saya berikan untuk acuan di mana kita pasang trailing stopnya, di mana kita pasang stop lossnya ya. Kalau dia berhasil naik lagi, di mana kita pasang
average up-nya ya kalau mau buy lagi atau average up seperti itu ya. Jadi jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Kuncinya seperti itu. Masih bisa naik lagi nggak Pak Sunar? Masih bisa. Jadi buy high sell higher, breakout ke atas 5.000 naik ya. Kita buy-nya bertahap aja atau kalau dia koreksi di area 4.550 sampai dengan 4.600. Ya kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk BBCA. Ya, BBCA sudah saya sebutkan ya di analisa saham harian kemarin dan juga di analisa saham mingguan bahwasanya dia akan menguji resisten di area 8250 ya. Jadi selama dia bertahan di atas 7950 ya, dia masih ada potensial untuk breakout ke atas 8250 dengan targetnya di 8600 dan 9000. Itu untuk BBCA. Jadi jangan terlalu takut ketinggian loh Pak Sunar. Ini kan sekarang posisinya di 8125. Sudah dekat banget dengan resistennya. Memang benar ya, resistennya sekitar 8250 sampai 8300 ya. Nah, kita sih jangan terlalu takut resisten ya. Jangan sampai resisten itu menjadikan kita tembok atau pembatas yang membuat kita untuk takut beli lagi atau average up kalau dia breakout ya. Seperti itu ya, atau buy sell higher ya. Karena pada dasarnya kalau resisten dia berhasil ditembus ke atas, dia akan membentuk resisten lagi yang lebih tinggi lagi di atasnya selama uptrendnya masih cukup bagus ya. Kalau di sini kalau kita lihat MA20-nya dia sudah mulai mengarah ke atas lagi ya. Dia siap-siap untuk naik lagi. Uptrend-nya untuk BBCA ini sebenarnya masih cukup bagus. Memang sebelumnya dia konsolidasi lumayan lebar ya. Di area sekitar 7.600 sampai dengan 7.950. Kemudian berikutnya yang area konsolidasinya yang dia testing dia gagal ya. Ini ya 1 kali, 2 kali. Ini boleh dikatakan 3 kali lah dia gagal ya. Nah, keempat kalinya dia breakout lagi, apakah dia bakalan turun lagi? Kita tidak akan tahu pasti ya seperti itu ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya. Nah, kalau harganya sekarang di 8125, ya trailing stopnya terserah Anda sih. Kalau garis saya sih, selama dia berada di atasnya 7950 masih cukup bagus peluangnya untuk breakout ke atas 8250. Yang mau buy high sell higher silahkan, tapi kalau saya ingatkan di sini ini memang tengah-tengahnya antara support dan resistennya. Jadi belinya jangan terlalu banyak. Kalau dia berhasil naik lagi setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up ya seperti itu ya. Tapi kalau turun jangan di average down ya, pasang trailing stop dan stop loss. Kalau misalnya terlalu dekat di 7950, kalau mau agak jauh ya pasang aja stop lossnya di 7600. Tapi yang penting di sini garis-garisnya sudah saya berikan. Antara 7950 dan 8250 memang nggak saya berikan garis lagi ya. Mungkin yang terdekat di sini kalau kita mau kasih checkpointnya di 8075 ya. Jadi kalau yang mau pasang trailing stop terdekat di 8075. Kalau dia turun di banyak 8075, mau jual dulu sebagian boleh ya. Karena kalau dia sudah ditutup di banyak 8075, ada kemungkinan dia akan testing lagi area 7750 sampai 7600-an kurang lebih seperti itu. Ya saya nggak mengatakan dia bakalan koreksi nggak ya seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu untuk BBCA. Mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas 8250. Kalau dia berhasil breakout ya, tambah aja atau average up ya. Kalau dia naik ke atas 8300 tambah lagi, naik ke atas 8350 tambah lagi seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau mau tambah lagi, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk ADMR. Jadi kalau untuk ADMR, dia sejak dari harga IPO-nya sampai sekarang memang kenaikannya cukup tinggi ya, seperti itu ya, lebih dari 1000% ya seperti itu sebelumnya. Nah kemudian dia kan selama kurang lebih sekitar 4 hari setelah mencapai nilai tertingginya di sini di 3140, kemudian dia koreksi ya seperti itu. Nah di grup saya memang banyak yang tanya mengenai ADMR. Kalau ADMR dalam analisanya saya suka menggunakan chartnya hourly ya, karena kalau di daily-nya saya biasanya pakai skala logaritma ya. Ini nggak seberapa kelihatan angka-angkanya, garisnya juga nggak seberapa kelihatan jelas. Sebenarnya untuk trading di ADMR ini cukup mudah ya. Ini area buy on weakness sudah saya gambarkan di area 2500 dan 2200. Nah waktu saya bahas terakhir di atas ya, itu saya sudah sebutkan ya, pasang aja trailing stopnya di 2800 bagi yang sudah punya beli dari bawah ya. Dia turun lagi kalau mau buyback, ini saya sudah sebutkan area buy on weakness-nya ada 2200 dan 2500. Artinya kalau dia turun berhasil rebound ya, di sanalah kesempatan kita untuk mulai buy. Buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif, naik ke atas 2400 tambah lagi, naik ke atas 2500 tambah lagi dan seterusnya seperti itu ya. Jadi ini kalau saya perpanjang garisnya, mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Ini kan di 2480, boleh aja ya. Jadi kalau dia naik ke atas 2530 ya, hanya hari ini. Jadi untuk besok ya, itu boleh aja, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya seperti itu ya. Karena ini MA20-nya dia sudah mulai mengarah ke bawah ya.
walaupun dia hourly ya kurang lebih masih bisa dijadikan acuannya ya, karena dia sebelumnya naik tinggi. Jadi kalau lihat di hourly chartnya lebih aman menurut saya, lebih enak ya analisanya seperti itu. Makanya saya pakai hourly untuk ADMR. Nah di sini yang mau spekulasi buyback silakan, tapi jangan lupa pasang trailing stopnya atau yang sudah punya di bawah ya. Kalau mau pasang trailing stopnya di 2400 dan 2300. Maksimum yang perlu diingat adalah 2200. Selama dia bertahan di atas 2200, saya masih terus terang masih optimis ini masih bisa naik lagi ke paling tidak di 2800 lah seperti itu ya. Kalau dia selama bertahan di atas 2200. Kalau misalnya dia gagal, jangan lupa pasang stop lossnya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan, mudah diingat kok. Pokoknya pasang aja setiap lipatan 100 ya. Anda atur sendiri strateginya. Kalau naik mau tambah lagi atau average up silakan, tapi kalau turun jangan di average down ya. Pasang trailing stopnya dan stop lossnya. Strateginya seperti itu, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Telkom. Telkom sudah saya berikan juga ya support resistennya. Supportnya 4650, resistennya 4840. Dia memang di tengah-tengahnya. Nah posisi seperti ini kalau belum punya, kalau mau buy sekarang boleh saja. Atau tunggu buy on weakness di area 4500 atau sekitar 4200 sampai 4300. Ini maksimum area buy on weakness-nya. Tapi kalau dia turun di bawah 4200, jangan sekali-kali buy on weakness ya, karena dia akan terus lagi turun ke 4000. Ada kecenderungan dia bisa tembus di bawah 4000 ya, kalau dia sudah gagal bertahan di atasnya 4300 ya. Seperti itu ya. Jadi buy on weakness ada dua area untuk TLKM. Kalau yang mau buy hasil higher, buy sekarang boleh, tapi buy-nya bertahap aja. Kalau naik ke atas 4840 tambah lagi, atau setiap lipatan Rp50 ya, seperti itu ya. Anda tambah lagi average up, atau setiap lipatan Rp100. Target berikutnya masih memungkinkan di 5000 untuk TLKM ya, seperti itu ya. Kalau mau buy sekarang masih belum punya, boleh aja tapi bertahap aja belinya, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya, seperti itu ya. Jangan lupa pasang trailing stopnya dan stop lossnya. Jadi trading itu mudah kalau sudah dikasih garis-garisnya seperti ini ya. Yang saya dapatkan feedbacknya selama ini rata-rata sih positif ya, seperti itu ya. Lebih dari 95% lah ya, rata-rata positif ya. Jadi mereka sangat terbantu dengan garis-garisnya karena feedback yang saya terima, mereka kalau trading lagi sibuk ya kan, mereka bisa pasang automatic order ya sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya, seperti itu ya. Jadi kalau di sini kalau kita lihat naik lagi ke atas 4840 itu boleh tambah lagi atau average up, tapi kalau gagal jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya seperti itu ya. Dan juga area buy and weakness-nya sudah saya berikan di sini, mudah banget ya. Ini sudah saya berikan dari sebelumnya di sini ya. Ketika dia naik tinggi, breakout higher high kan dari sebelumnya di sini ya. Nah, itu sudah berikan. Kalau mau buy on weakness saya kasih dua area di sini ya. Tapi yang di bawah ini kan nggak dikasih, tapi yang di sini kan dikasih ya. Jadi kalau dia turun berhasil naik, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Nah, memang sebelumnya dia ternyata setelah naik gagal lagi Pak Sunar ya. Jangan lupa pasang trailing stopnya. Sebenarnya sih antara 4500 dan 4650 itu jaraknya masih terlalu dekat ya. Jadi kalau kita pasang stop lossnya masih terlalu dekat juga ya. Bisa pakai stop lossnya di 4300 atau 4200. Ini sebenarnya sudah saya bahas sebelumnya ya. Jadi di sini dikasih kesempatan lagi naik lagi ya, seperti itu ya. Jadi kalau sudah naik jangan didoakan turun hanya gara-gara Anda kepingin beli ya kan, didoakan turun supaya dapat harga murah. Tapi untuk Telkom ini kalau dia sudah mulai turun dan dia turunnya dalam, dia bisa turunnya makin dalam ya, seperti itu ya. Nah ini contohnya kita kembali sebelumnya ya, mundur ke belakang ya kan. Ini kan dia rally ya, naik ke atas ya, kemudian koreksi. Nah kalau dia sudah mulai koreksi, ini koreksinya lumayan dalam ya, seperti itu ya. Tapi kalau dia sudah rally, rallynya juga dalam. Dan dia kalau kita lihat di sini ya, mulai dari 2019 itu rally-nya dalam banget ya, seperti itu ya. Terus rally, terus ya turun terus ya. Ini kita lihat ya, arahnya mengarah ke bawah. Bahkan sebelum pandemi pun kita lihat ini sudah mulai turun ya, seperti itu ya. Jadi kalau TLKM ini kalau dia turun, menurut saya sih jangan di average down atau jangan hold ya. Jadi pasang trailing stopnya atau stop loss. Memang ada komentar yang sebelum mengatakan, Pak Sunar, saham Telkom itu kan saham bagus, big caps ya, seperti itu ya. Fundamentalnya juga bagus ya. Tapi saya sudah menurut pengalaman saya dari trading tahun 2013 dan juga investasi ya, ada dulu sahamnya yang dia big caps, blue chip ya, BUMN lagi ya, nomor 9 market capnya terbesar ya, seperti itu ya. Harga sahamnya dulu di masa kejayaannya 6.000. Nah sampai sekarang pun turun ya kan, dia belum berhasil naik ke atas 2.000. Itu sudah berapa tahun ya, seperti itu ya, sudah lama banget ya, seperti itu ya. Jadi kita sih jangan terlalu, istilahnya jangan terlalu kaku ya. Jadi kalau harganya turun lebih baik jual dulu, walaupun mungkin perusahaannya bagus Pak Sunar, kalau dijual kan sayang kalau dia naik ya, kalau dia naik lagi ya.
Kalau dia turun makin dalam. Ya, makanya seperti itu ya. Makanya tetap selalu pasang trailing stop-nya dan stop loss-nya. Ya, kurang lebih seperti itu. Walaupun mungkin untuk investasi juga di bukunya Benjamin Graham ya, di Intelligent Investor ya, dia investor itu juga take profit ya. Kalau misalnya dia sudah hold dari bawah ya, kalau harganya dirasa sudah ketinggian atau sudah kemahalan ya, menurut perhitungan dia mungkin dia jual. Nanti dia tunggu lagi di area bawahnya ya kalau dia koreksi. Ya, tapi saya di sini nggak menyarankan untuk jual Telkom ya, karena uptrendnya masih cukup bagus. Kalau mau trading ya ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan, mudah banget ya. Begitu ya, nggak terlalu susah, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BBNI. Jadi BBNI sudah pernah saya bahas sering banget ya. Di analisa saham harian sudah sering saya bahas, kemudian di analisa saham mingguan saya bahas lagi. Nah, ini kenapa saya bahas lagi, karena kecenderungan dia masih cukup bagus ya, walaupun di tengah-tengahnya antara 9.000 dan 10.000. Yang sudah punya pasang aja, memang trailing stopnya di 9.000 dan 8825 ya, agak jauh di sini ya. Nah, di sini kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 10.000, kalau mau tambah lagi atau average up, atau bagi yang belum punya, kalau mau trading di BBNI buy high sell higher, itu boleh aja ya, target price-nya masih memungkinkan ke 10.500. Uptrend-nya masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya dia breakout ke atas 10.000, ya kan? Ternyata kok gagal Pak Sunar. Wah, Pak Sunar itu menyesatkan. Masa ngomongnya buy high sell higher? Ya kalau uptrendnya masih bagus ya buy high sell higher ya. Kalau misalnya saya nggak bilang seperti itu ya, mungkin saya sudah sarankan jual dari bawah ya, karena ini kan kalau kita mundur ke belakang ya, ini sudah melampaui dari masa-masa sebelum dia pandemi ya, seperti itu ya. Pasti saya bilangnya ketinggian, tapi kan di video saya kan saya selalu bilang jangan terlalu takut istilahnya ketinggian. Saya di sini fokusnya ke trennya. Kalau uptrendnya masih cukup bagus ya, berarti kalau dia berhasil breakout lagi higher high ya, ya kita boleh tambah lagi atau average up seperti itu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai wah nanti belinya di pucuk Pak Sunar, ya saya sudah sebutkan lumayan sering ya. Kita nggak akan pernah tahu pucuknya di mana dengan pasti 100% ya. Walaupun dengan prediksi Fibonacci extension dan juga gambar-gambar dari garis trendline kita bisa memprediksikan di mana. Tapi kita kan nggak bisa memprediksikan 100% ya pucuknya di mana. Jadi jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif ya. Itu kata kuncinya. Di sini kalau misalnya takut, tunggu koreksi ya. Tunggu aja di area buy on weakness ada 3 yang saya sarankan ya. 8825, 8450, dan 7950. Artinya kalau dia koreksi, ya kan berhasil rebound atau mantul, barusan kita buy. Kalau dia belum berhasil rebound ya kita jangan buy dulu ya. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya nggak dikasih ya kita boleh buy high sell higher. Nah di sini kan high-nya hari ini kan di 9.700. Jadi besok ya dalam minggu ini kalau dia berhasil naik ke atas 9.700 boleh buy ya. Yang mau buy, kalau yang belum punya buy-nya bertambah aja. Setiap lipatan Rp50 atau Rp100 kita tambah lagi atau average up. Jangan lupa pasang trailing stop-nya seperti itu ya. Nah, di sini garis-garisnya nggak saya kasih lagi ya untuk pemasangan trailing stop. Anda atur sendiri. Ini agak bawah memang saya kasih di 8825 dan 8450 serta 7950. Itu area buy on weakness-nya ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi mungkin pertanyaannya Pak Sunar, ini kan mendekati minggu depan kan sudah libur bursa ya. Jadi liburnya lumayan panjang ya. Kalau saya lihat dari beritanya dia untuk bulan Mei mulai tanggal 2 Mei hari Senin itu sampai tanggal 6 Mei dan bursanya akan buka lagi tanggal 9 Mei. Nah, kalau seperti ini libur panjang, apakah saatnya take profit Pak Sunar? Kok ada yang bilang nanti bakalan turun ya, seperti itu ya setelah lebaran ya. Nah, kalau saya di sini sih fokusnya ke pergerakan harganya. Kalau misalnya Anda takut ya tunggu aja setelah lebaran, nanti kita lihat lagi boleh ya seperti itu. Tapi kalau Anda masih mau trading ya buy high sell higher ya silahkan ya seperti itu ya. Jadi saya nggak memaksakan Anda ya, seperti itu ya, terserah Anda ya. Ya saya bilang boleh buy high sell higher karena uptrendnya masih bagus. Kalau misalnya takut ketinggian ya pilihannya ada 3. Buy-nya bertahap aja. Kemudian kalau dia koreksi pullback istilahnya ya, kemudian berhasil rebound kita buy. Buy-nya kalau naik lagi kita tambah lagi, naik lagi tambah lagi ya, pakai sistem average up. Atau pilihan lainnya ya kalau masih takut ketinggian ya kita pilih saham yang lainnya. Karena ada beberapa saham yang saya bahas ini nggak semuanya ketinggian kok ya. Seperti itu kurang lebih. Ada yang sampai downtrend strong ya, strong downtrend sebelumnya, kemudian saat ini mulai rebound ya, seperti ini ya Unilever. Ini yang saya bahas berikutnya. Jadi saya bahas Unilever. Unilever sebenarnya sebelumnya sudah saya bahas ya. Ini sebelumnya saya bahas di sini ya, masih ingat banget ya saya. Jadi dia
saya sudah sebutkan kalau mau buy tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 3.800 ya, seperti itu ya. Nah, mungkin ada yang mengatakan, "Loh Pak Sunar, apa nggak ketinggalan gitu, kok waktu nggak di sini aja buy ya," gitu ya. Semua itu kalau sudah terjadi ngomongnya gampang ya, seperti itu ya. Ya kalau dia naik, tapi kalau dia seperti ini ya, dia candlenya hijau tebel ya, tapi besoknya dia merah koreksi ya, ke bawah gini ya. Ya, kalau Anda sudah mulai buy di sini ya mungkin ini turun-turun lagi, mungkin Anda sudah siap-siap untuk jual lagi ya, pasang stop loss ya, seperti itu ya. Nah, tapi kan kenyataannya hari ini breakout Pak Sunar. Ya, seperti itu ya. Ya kalau sudah terjadi ngomongnya gampang. "Oh Pak Sunar, saya belinya di 3350." Coba kalau dia turun lagi ke bawah, di bawahnya 3.280 misalnya ya, saya nggak mendoakan yang jelek nggak ya. Ya pasti diam aja. Karena saya masih ingat sebelumnya ya, untuk Unilever ini waktu itu ada yang bilang acuannya di sini ya, di situ ya, seperti sekitar area di sini ya. Low-nya waktu pandemi gitu ya, 5275 di sini ya. Nah, di sini kan kurang lebih kalau nggak salah sih di sini ya. Nah, Mas Sunar, ini sudah mulai naik ke atas, apakah sudah saatnya buy? Saya bilang belum ya. Kalau mau buy tunggu di atas sedikit ya, seperti itu ya. Nah, ini ternyata dia nggak lama lagi turun kan, seperti itu ya. Nah, ini 5275 itu adalah resistennya yang cukup kuat ternyata ya. Jadi kalau kita lihat di sini mau buy silahkan ya. Ini buy-nya bertahap aja, jangan terlalu takut ya. Di grup kecil saya sudah saya sharekan ya buy dan saya untuk Unilever ya, seperti itu ya. Saya buy-nya bertahap ya, atau istilahnya nyicil. Jadi kalau dia naik lagi saya tambah lagi, tapi kalau turun saya nggak average down ya, nggak hold ya, saya pasang trailing stopnya. Stop lossnya saya pasang di 3.700 dan 3.540 ya di garis saya sebelumnya. Jadi seperti itu ya. Kalau mau buy sekarang apakah ketinggalan Pak Sunar? Terus terang aja enggak ya. Buy-nya bertahap aja. Setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 boleh tambah lagi atau average up ya. Atau ikutin garis-garis yang sudah saya berikan. Naik ke atas 4.050 tambah lagi. Breakout ke atas 4.340 tambah lagi. Naik ke atas 4.710 tambah lagi ya. Seperti itu. Nah, mungkin ada yang bertanya. Karena sebelumnya ada yang kasih komentar. "Lupa Sunar, kalau tambah lagi terus, average up terus, kapan take profitnya?" Take profitnya ketika kena trailing stopnya ya. Jadi misalnya dia naik lagi ke atas 4.050, kita tambah lagi atau average up. Oh ternyata masih naik lagi ke 4.340, masih tembus ke atas ke 4.710. Misalnya dalam perjalanan dia gagal turun di banyak 4.710, ya di sanalah kita pasang trailing stopnya. Jadi pasangnya berapa lot Pak Sunar ya, sesuai dengan trading plan sebelumnya. Jadi Anda average-nya berapa ya, seperti itu ya. Anda hitung sendiri average Anda ya. Jadi jualnya atau pemasangan trailing stopnya juga bertahap ke bawah ya, seperti itu ya. Jadi garis-garis ini saya berikan untuk acuannya. Kalau dia naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down karena ini downtrendnya masih kuat. Nah memang di sini ada chart pattern ya, seperti double bottom ya. Hari ini dia breakout, sudah saya bahas sebelumnya juga. Dan ini kalau dia berhasil naik paling tidak terdekatnya ya di area 4340 ya, yang mudah-mudahan aja dikasih ya, seperti itu ya. Tapi jangan lupa kalau dia turun lagi di bawah 3.800, siap-siap aja pasang trailing stopnya atau stop lossnya ya. Kalau dia turun di bawah 3540, saran saya sih jual dulu semuanya, karena kalau sudah turun di bawah 3540 ya resikonya makin dalam ya, seperti itu ya. Nah kenapa nggak beli sekarang yang banyak-banyaknya Pak Sunar ya? Memang Unilever ini kalau dibilang murah itu tergantung relatif ya. Kalau kita bilang oh murah Pak Sunar, ini kan dulu waktu pandemi kemudian bangkit kan dia hanya sempat 8.800, kemudian turun banget ya. Ini sudah turun banget jauh Pak Sunar, berarti murah. Ya itu kalau secara dari high yang sebelumnya ya, dengan posisi sekarang memang harganya sudah terdiskon. Tapi jangan lupa price to book value-nya untuk Unilever itu masih sangat mahal ya. Ya seperti itu ya. Karena dia memang dulu dia dihargai mahal ya, ROE-nya tinggi. Tapi kalau bicara mengenai Unilever ya kan untuk investor itu makin tahun dia terus terang aja makin dihargai murah ya, seperti itu ya. Jadi kalau saya bilang sih untuk Unilever sih jangan terlalu agresif ya, bertahap aja, disesuaikan dengan resiko profil masing-masing ya, kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk ASII ya. Jadi ASII di sini sudah saya bahas, saya sudah sebutkan ya. Kalau berhasil naik lagi boleh tambah lagi ya. Nah di sini resistennya di 7250. Nah, resisten itu bukan berarti langsung take profit, enggak ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas, kalau mau tambah lagi atau average up silakan. Target price berikutnya masih memungkinkan di 7625. Dan berikutnya kalau nggak salah seingat saya sekitar 8.000 ya. Jadi kalau mundur ke belakang, saya masih ingat banget ya. Ini kurang lebih ada di area swing high di sini ya, resistennya.
Jadi untuk RSI apakah ketinggian kalau mau buy sekarang? Karena dia afternya masih bagus ya. Ya kalau mau buy hasil higher silakan. Tapi kalau takut Pak Sunar, saya mau buy on weakness, tunggu di area 6450 atau 6250. Kalau misalnya nggak dikasih, mau tunggu di tengah-tengahnya yang paling dekat ya. Ya di area ini ya. Kalau mau tunggu ya kurang lebih ini kan swing high di sini kan di area 6775. Jadi kalau dia koreksi di bawah 6775, kalau dia berhasil rebound atau mantul, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Tapi menurut saya area buy on weakness terbaik di 6450 atau 6250. Artinya buy on weakness itu kalau dia koreksi, kita belinya kalau sudah berhasil rebound ya, atau mantul ya. Kalau dia belum berhasil rebound, jangan buy dulu. Kalau misalnya nggak dikasih buy on weakness, kita buy high sell higher. Naik ke atas 7250, kita buy, tambah lagi, naik ke atas 7.300 tambah lagi ya. Setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up untuk ASI ya. Mudah-mudahan dia lancar ke atas. Sejauh ini dia masih cukup bagus, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk UNTR. Jadi UNTR bagaimana Pak Sunar? Hari ini dia apakah ikutan ASI kasih THR ya? Ya seperti itu ya. Ya sejauh ini sih masih cukup bagus. Saya sudah sebutkan area buy on weakness-nya di 27.700 ya. Ini sudah saya kotain sebelumnya. Bagi yang ngikutin channel saya harusnya sudah buy, karena kalau koreksi di bawah 27.700 dia berhasil rebound 27.700 ke atas buy, naik ke atas 28.475 tambah lagi ya. Berikutnya setiap kelipatan Rp50, kalau Rp50 terlalu dekat ya, karena dia fraksinya 28.000 lebih ya. Jadi setiap kelipatan Rp100 ya, kalau mau tambah lagi atau average up. Di sini ada resistennya di 30.300. Tapi target price-nya yang sudah pernah saya gambarkan di 31.050 ya. Seperti itu ya. Jadi kata kuncinya di sini kalau mau buy sekarang boleh, tapi jangan terlalu banyak. Setiap kelipatan Rp100 kalau dia naik boleh tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun koreksi ya kan, saya nggak mendoakan sih, mudah-mudahan masih bisa naik ya. Jangan di average down, jangan hold ya. Pasang trailing stop-nya dan stop loss. Paling dekat trailing stop-nya memang di 28475, tapi ya kalau Anda buy sekarang di 28750-an kurang lebih ya, besoknya ya, masa langsung pasang stop loss-nya di 28475 ya, langsung kena ya seperti itu ya. Jadi agak jauh ya, mungkin pasang stop loss-nya di swing low yang di sini ya, di 27325 atau menggunakan acuan garis saya di 27125. Itu kalau yang mau buy sekarang, buy-nya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down, pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Nah, kalau kita lihat di sini MA20-nya masih mengarah ke atas, jadi masih ada potensial untuk naik lebih tinggi lagi. Kalau kita lihat sih pembelian asing sih masih cukup tinggi ya antusiasnya ya. Nah, apakah takut ini bakalan lebaran? Ya kalau takut ya mungkin strateginya adalah kurangi posisi ya seperti itu ya. Kalau misalnya sudah punya modal dari bawah, kurangi posisi. Jangan lupa juga pasang trailing stop-nya. Di sini yang perlu diperhatikan ya, kalau dia turun lagi di bawah 27125, ada kemungkinan dia akan testing lagi area supportnya kurang lebih sekitar 25300 atau di bawahnya lagi sekitar 24175 ya. Jadi kurang lebih seperti itu, cukup ya untuk ASI, untuk UNTR. Jadi ini sudah saya bahas ada 8 saham untuk bagian pertama. Nanti berlanjut ke bagian kedua, saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Untuk besok tanggal 26 April 2022 ya, kurang lebih seperti itu. Seperti biasanya saya ucapkan selalu doa saya ya, jadi semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu, amin. Terima kasih banyak, sekian.